Perkenalkan, nama saya Haleon Safinia dengan NIM FA118-042. Yang terhormat di sini untuk dosen parasitologi Pak Arif Ramanjaba. Saya akan melakukan review jurnal parasitologi, di mana tungau sebagai yang menyebabkan suatu penyakit. Di sini saya akan membahas tentang Sarcoides KBI yang menyebabkan skabies, di mana di sini lebih ditekankan pada tentang personal hygiene-nya. Untuk judul jurnal yang akan saya review yaitu hubungan personal hygiene dan kejadian skabies pada santrip di Pesantren Kabupaten Bandung tahun 2019. Untuk jurnalnya itu Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains volume 2 nomor 2 tahun 2020. Penulisnya Rian Majid, Ratna Dewi Indi Astuti, dan juga Susan Fitriana. Dan juga reviewernya itu saya sendiri, Halian Sofinia. Tanggal reviewnya tanggal 29 Oktober tahun 2021. Untuk abstraknya di sini pertama dijelaskan tentang skabies adalah salah satu penyakit yang masih tinggi di negara berkembang. Di Indonesia prevalensinya itu masih 6,8%. Kalau risiko penyakitnya itu ada sebenarnya untuk skabies ini ada banyak, yaitu kebadan dunia, kontak personal tidak langsung juga tentang personal hygiene. Nah, personal hygiene itu menjadi faktor yang mempengaruhi kejadian skabies khususnya pada kalangan santri. Latar belakangnya di sini di dunia itu lebih dari 200 orang menderita penyakit skabies tahun 2015 dan berdasarkan Diskesdas di Indonesia pada tahun 2013 didapatkan prevalensi penyakit kulit sebanyak 6,8%. Dimana kita tahu sendiri, penyakit skabies ini terjadi pada kelompok-kelompok. Jadi misalnya pada pesantren, pada panti asuhan, pada asrama, dan pada kelompok-kelompok itu seperti juga kepadatan kampungnya padat penduduk. Untuk cara penegakan diagnosisnya itu ada 4 tanda kardinal, yaitu getar pada malam hari. Kenapa getar pada malam hari? Karena tungaunya ini aktif pada malam hari. Mengenai sekelompok orang, seperti yang saya jelaskan tadi, ada terowongan itu tidak bisa ditemukan di kulit penderita, dan juga ditemukan tungau Sarcoides KBI. Nah, personal hygiene di atas itu sebenarnya terjadi banyak. Di sini yang dibahas di penelitian ini yaitu kebersihan pakaian, kebersihan kulit, kebersihan genitalia, kebersihan handuk, serta kebersihan tempat tidur dan juga spray. Nah, yang kita tahu juga untuk personal hygiene itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Dimana kalau misalnya personal hygiene kurang baik atau buruk, dia tuh resikonya lebih tinggi kalau misalnya untuk tertular pada skabies ini. Dimana kita juga tahu kan personal hygiene-nya itu dengan personal hygiene kurang baik ketika berkontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi karena penularan skabies itu ada yang penularan langsung dan juga tidak langsung. Misalnya kalau misalnya langsung dia bersentuhan dengan penderita, kalau misalnya tidak langsung dia menggunakan alat atau bahan bersama dengan penderita skabies, misalnya seperti sarung, seperti sabun, handuk, dan juga pakaian misalnya. Dan juga dia membersihkan tempat tidur seperti menjemur kasur, mengganti sarung, supaya terinfeksi oleh Sarcoides KBI ini. Pada kita tahu misalnya pada manusia, Sarcoides KBI itu adalah Sarcoides KBI parahomines. Kejadian skabies dapat dipengaruhi beberapa faktor. Nah, pada umumnya pondok pesantren memiliki hunian yang padat sehingga menjadi salah satu faktor kejadian skabies, dan juga penyediaan air bersihnya juga. Untuk tujuan penelitian di sini bertujuan mengetahui hubungan antara personal hygiene dengan kejadian skabies pada santri di salah satu pondok pesantren Kabupaten Bandung tahun 2019. Materi penelitian itu adalah metode analitika observasional pendekatan cross-seksional dengan prosedur yang dimulai dengan pemeriksaan tim dokter mengecek sampel apakah terkena skabies atau tidak, dan memberikan kuesioner tentang personal hygiene dan variasi. Sampelnya ini adalah 60 responden atau 60 sampel, dan di sini pengumpulannya itu dengan simple analysis sampling. Analisis datanya itu adalah analisis monovariat dan bivariat. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk pertama kita lihat untuk tabel 1. Tabel 1 ini yaitu kita bahas secara umum dulu tentang personal hygiene-nya bagaimana. Personal hygiene dari 60 sampel tadi, personal hygiene-nya sebagian besarnya itu buruk. Jadi dari 60 orang itu 33 orang personal hygiene-nya buruk dan dengan presentasi 55%. Yang baik itu hanya 27 orang. Jadi presentasinya itu 45%. Nah, juga kita langsung menempuh tabel 2. Di sini
penjabaran dari masing-masing komponen dan personal hygiene, yaitu ada kebersihan pakaian, kebersihan kulit, kebersihan genitalia, kebersihan handuk, dan juga kebersihan tempat tidur atau supply. Untuk kebersihan pakaian itu presentasinya yang baik itu 62% dan juga yang buruk itu 38%. Kebersihan kulit itu presentasinya 58% baik dan 42% buruk. Dan juga kebersihan genitalia itu 70% baik dan juga 30% buruk. Kemudian kebersihan handuknya itu 60% baik dan juga 38% buruk, dan juga kebersihan tempat tidur dan supply 60% baik dan 40% buruk. Tapi di sini masih dipengaruhi beberapa faktor juga yang lainnya. Untuk tabel kejadian skabies ini, dari 60 orang itu sebagian besarnya mengalami skabies dengan presentasi 53% dan yang mengalami skabies itu 32 orang. Dan juga dari hasil yang tabel tadi, dari tabel 1 dan tabel 3, kita hubungkan tentang personal hygiene dan kejadian skabiesnya. Dimana kita dapatkan dari yang menderita skabies dengan personal hygiene yang buruk itu 22 orang, dan juga yang menderita skabies dan juga personal hygiene yang baik itu 10 orang, dan masih kita bisa melihat di sini besar yang mengalami kejadian skabies dengan nilai, dan kita bisa melihat dari hubungan personal hygiene dan kejadian skabies ini nilai P-nya itu 0,042, dia lebih kecil dari nilai alpha-nya itu 0,05, sehingga secara statistik terdapat hubungan signifikan antara personal hygiene dengan kejadian skabies. Penelitian secara keseluruhan tentang personal hygiene bagi santri yang teliti masih buruk, tapi ketika dilihat dari tiap komponen pada personal hygiene itu cukup baik. Nah, komponen-komponen personal hygiene itu yaitu seperti kebersihan pakaian, kebersihan kulit, kebersihan genitalia, kebersihan handuk, dan kebersihan tempat tidur. Nah, kita bisa lihat untuk yang keseluruhan personal hygiene tadi yang di tabel 1, jadi masih lebih besar yang personal hygiene yang buruk. Tapi kalau misalnya kita telah lagi dari per komponen sebenarnya personal hygiene itu masih cukup baik. Dan di sini untuk kesimpulannya itu yaitu terdapat hubungan antara personal hygiene dan angka kejadian skabies pada santri di Pondok Pesantren Kabupaten Bandung. Kita bisa melihat dari statistiknya tadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.